Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Ciara Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seekor lutung ekor panjang masuk ke kantor Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang. Dampak kekeringan, warga desa di Grobogan berburu air di dasar sungai yang juga telah kering. Diduga berbuat curang dalam pemilu, Ketua KPU Kabupaten Tegal dituntut mundur. Diduga kelaparan, seekor lutung ekor panjang masuk ke kantor Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang. Setelah ditangkap, lutung tersebut diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah untuk dilepas liarkan. Beberapa waktu lalu, kantor Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang kedatangan tamu. Tamu yang dimaksud bukanlah manusia, melainkan seekor lutung ekor panjang berwarna hitam. Lutung masuk dari pintu depan kantor kecamatan, kemudian kabur ke salah satu ruangan. Keberadaan lutung menjadi perhatian warga karena sangat jarang dijumpai. Diduga hewan yang dilindungi ini kelaparan sehingga keluar dari habitatnya untuk mencari makan. Sebelum masuk ke kantor kecamatan, lutung sempat terlihat mondar-mandir di permukiman warga. Pihak kecamatan meminta bantuan pemadam kebakaran untuk menangkap lutung. Teman-teman pada di ruangan semua, tiba-tiba lutung ekor panjang warna hitam masuk dari pintu utama masuk ke ruang atas, yang mana tadi ditangkap oleh Dinas Pol PP dan Damkar, dan saat ini diserahkan ke PSDA. Setelah ditangkap, lutung kemudian diserahkan kepada pihak BKSDA Jawa Tengah untuk dilepas liarkan kembali di habitatnya di kawasan hutan lereng Gunung Ungaran. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Terkait dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Dinas Pemadam Kebakaran. Di saat itu, petugas juga memeriksa puluhan ponsel pegawai. Penggeledahan ini terjadi pada 25 Juli lalu, selama 6 jam lamanya. Selain mengecek ponsel, sejumlah karyawan juga diperiksa dan diajukan pertanyaan soal pengadaan barang dan jasa selama tahun 2022 hingga 2023. Terlihat 2 koper yang diduga berisi sejumlah dokumen dibawa keluar. Saat ini KPK menetapkan wali kota Semarang dan suaminya dan juga anggota DPR serta 2 pihak swasta jadi tersangka dan mencegah keempat luar negeri. Kasus ini terkait pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang serta dugaan penerimaan gratifikasi. Kekeringan melanda warga desa Karanganyar, Kecamatan Geyer, Grobogan. Untuk mendapatkan air bersih, mereka berburu air di dasar sungai yang telah kering dengan cara membuat lubang. 1 bulan sudah, warga desa Karanganyar, Kecamatan Geyer, Grobogan kesulitan air bersih. Musim kemarau menyebabkan sungai dan sumur kering. Untuk memenuhi kebutuhan air, warga terpaksa berburu air di dasar sungai yang kering. Mereka membuat lubang di dasar sungai atau yang juga dikenal dengan sebutan belik. Lubang-lubang ini dapat mengeluarkan air yang cukup jernih. Setiap hari, warga bolak-balik ke sungai kering. Air yang mereka dapat biasanya digunakan untuk mandi, mencuci, dan minum untuk hewan ternak mereka. Sedang untuk dikonsumsi, warga biasanya membeli air isi ulang. Ya 3 kali atau 4 kali itu satu hari. Biasanya untuk kebutuhan apa saja? Mandi, cuci piring, minum hewan itu. Harapannya? Karena di sumur sudah nggak ada airnya, terus ngambil di kali mau. Sudah berapa lama, Mbak? Ngambil di sini? 1 bulan. Untuk keperluan apa, Mbak?
keperluan mandi, cuci piring, cuci baju. Warga berharap adanya bantuan air bersih dari pemerintah karena diprediksi musim kemarau masih terjadi hingga beberapa pekan ke depan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Pada tahun ajaran baru, Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Semarang dan Kebumen minim peminat. Hal itu dikarenakan lokasi sekolah yang jauh hingga banyaknya pesaing sekolah swasta di tengah kota. Meski sejumlah siswa sedikit, namun kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. Sekolah Dasar Negeri Pakis, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, tak seperti sekolah dasar negeri lain. Pada tahun ajaran baru hanya ada 6 siswa yang mendaftar di sekolah ini. Sejak 5 tahun terakhir, SD Negeri Pakis Beringin kekurangan siswa baru. Jumlah calon siswa yang mendaftar di bawah 10 orang. Kuota SD Negeri Pakis tak terpenuhi karena lokasinya yang jauh jika dibandingkan dengan sekolah lain. Pihak sekolah diimbau membuat inovasi untuk menarik minat orang tua menyekolahkan anaknya di SDN Pakis. Memang agak jauh jaraknya, ada 3 dusun yang itu harus melalui jalan raya, sehingga orang tua lebih nyaman mensekolahkan itu di SD-SD yang berada di pinggiran jalan raya. Maka sudah kami programkan itu untuk adanya antar jemput para siswa, termasuk nanti peningkatan program-program sekolah yang sebenarnya sudah berjalan, mungkin orang tua belum banyak yang mengetahui. Meski jumlah siswa sedikit, namun kegiatan belajar mengajar di SDN Pakis tetap berjalan seperti biasa. Hal yang sama juga dirasakan Sekolah Dasar Negeri Kawudusan, Kebumen. Pada tahun ajaran baru hanya ada 2 siswa yang mendaftar di sekolah ini. Dari tahun ke tahun, jumlah siswa SDN Kawudusan merosot, pada lokasi sekolah ini berada di tengah kota serta memiliki sejumlah prestasi yang cukup bagus. Karena di sekitar SD Kawudusan banyak berdiri SD-SD IT, terus ada juga MI, terus faktor yang kedua karena penduduk SD Kawudusan ini juga jumlahnya sedikit, hanya kurang lebih 20. Jadi untuk usia-usia produktif itu istilahnya apa ya, kurang terbagi secara merata. Alumni kemarin ada yang juara Olimpiade Matematika tingkat kabupaten, alumni ini ya. Terus yang di SMP juga bisa juara 1. Jumlah siswa yang sedikit tidak menyurutkan semangat sang guru untuk mendidikan mereka. Saat ini total siswa di SDN Kawudusan sebanyak 41 orang. Yulianto dan Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Semarang dan Kebumen. Sebanyak 3 rumah warga di Desa Tlogowatu, Kemalang, Klaten dijadikan tempat belajar kelas jauh SMA Negeri 1 Karangnongko. Hal itu dilakukan agar anak-anak yang terdampak zonasi PPDB bisa bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggal. Ruang tamu rumah warga di Desa Tlogowatu, Kemalang, Klaten disulap menjadi ruang kelas. Sejumlah kursi disiapkan untuk tempat duduk siswa. Ruangan ini nantinya akan digunakan oleh siswa baru kelas jauh SMA Negeri 1 Karangnongko menjalani kegiatan belajar mengajar. Sebelum digunakan menjadi ruang kelas, pemerintah desa telah berkoordinasi dan meminta izin kepada pemiliknya. Warga pun mendukung penuh karena rasa kemanusiaan agar anak-anak dapat mengenyam pendidikan dengan tenang. Di sini ya cuman ruang tamu dulu. Sekarang dibuat kelas, Pak ya? Iya, jadi beliau Bapak Kepala Desa sudah menembusi beliau-beliaunya sudah oke. Karena ya rasa beri kemanusiaan, pertama juga biar anak-anak bisa mengenyam pendidikan di daerah sini. Itu yang pertama. Yang kedua juga warga sangat mendukung sekali. Kemarin pas pertemuan juga sudah saya sampaikan, saya minta izin apabila nanti mungkin mengganggu warga dimohon untuk ya toleransinya. Yang disiapkan sudah ada 3 rumah warga. Untuk yang satu untuk cadangan aja apabila nanti yang rumah pertama dan kedua itu tidak muat. Kemalang merupakan wilayah yang terdampak PPDB sistem zonasi. Sebab jarak sekolah negeri dan rumah warga yang tinggal di Kemalang sangat jauh.
Tak sedikit warga yang hendak mendaftarkan anaknya di sekolah negeri tergeser oleh calon siswa yang tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolah. SMAN 1 Karangnongko memiliki 2 lokasi belajar mengajar. Kampus 1 berlokasi di Kecamatan Karangnongko, sedang kampus 2 atau kelas jauh terletak di Desa Telogowatu, Kemalang. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.